ada perbedaan besar dalam masalah dakwah umat Islam ini, terutama yang biasa dilakukan oleh para da'i, para mubalik, para ustadz, para kiai, al-mukarramun, al-muhtaramun. Dalam dakwah kepada umat ini ada dua jenis secara umum. Yang pertama adalah dakwah dengan cara didatangi. Umat yang mendatangi da'i tersebut. Umat yang mendatangi mubalik tersebut. Umat yang mendatangi ustadz tersebut. Sedangkan yang kedua adalah dakwah dengan cara mendatangi umat. Da'inya yang datang kepada umat. Mubaliknya yang datang kepada umat, ustadznya yang datang kepada umat. Dua hal ini berbeda, sangat jauh berbeda. Dan ini memerlukan penjelasan agar tidak disamakan. Apa yang dimaksud dengan dakwah dengan cara didatangi oleh umat? Ini adalah yang biasa terjadi di majelis-majelis taklim, di ceramah-ceramah agama, di pondok-pondok pesantren, di kuliah-kuliah umum, di ceramah-ceramah, atau mungkin yang sekarang ini di media-media sosial dan sebagainya. Perbedaannya adalah bahwa ketika dia didatangi oleh umat, maka yang mendatangi ini adalah umat yang terbatas. Ketika dia didatangi oleh umat, maka umat yang datang ini adalah umat yang terbatas. Terbatas bagaimana? Yaitu mereka yang memang sudah ada minat kepada agama. Sudah ada rasa tolak. Sudah ada kemauan. Ingin belajar. Ingin mendengar. Ingin tahu. Sehingga mereka berusaha betul-betul untuk mendengarkan, untuk hadir, untuk mengetahui, untuk mendapatkan nasihat, mau'idhah, arahan, ceramah, dan sebagainya. Mereka datang ke majelis-majelis para ulama, mereka datang ke ceramah-ceramah ustadz, atau mereka mendengarkan melalui media-media sosial, di YouTube, di Instagram, ataupun di yang lainnya. Itu khusus bagi mereka yang sudah ada minat, memang mereka mau. Maka ini dalam hal dakwah sesuatu yang wajar dan menjadi sunnah Nabi juga, dengan resiko yang sedikit. Tentu di situ tidak ada perlawanan, tidak ada penolakan, tidak ada penentangan, tidak ada protes, tidak ada pengusiran, tidak ada penghinaan. Mungkin terjadi, tapi sangat sedikit. Nah, sedangkan yang kedua adalah dakwah dengan metode mendatangi umat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika di Mekah. Beliau mendatangi rumah ke rumah, pintu ke pintu, gang ke gang, tenda ke tenda, kemah ke kemah. Rasulullah datang. Beliau yang datang langsung. Maka da'i mendatangi umat, mubalik mendatangi umat, ustadznya yang mendatangi umat. Ini tentu berbeda dengan yang pertama. Yang kedua ini memiliki resiko yang besar. Karena yang didatangi adalah orang-orang umum. Yang didatangi ini belum tentu ada minat. Belum tentu mereka ada kemauan untuk agama. Bisa jadi mereka apatis terhadap agama, mereka benci kepada agama, mereka anti agama, mereka menolak agama, dan sebagainya. Sehingga riskan dengan penolakan, dengan penentangan, bisa jadi dengan penghinaan, pengusiran, dan sebagainya.
Maka ini berbeda jauh antara yang pertama dan yang kedua. Maulana Ilyas rahmatullah alaih, beliau katakan, dakwah yang pertama ketika didatangi oleh umat, betul-betul dai itu mau memperbaiki umat itu. Memperbaiki orang lain. Karena orang itu datang memang untuk diperbaiki. Orang masuk ke pesantren untuk diperbaiki, untuk dibina, untuk dibentuk. Umat itu datang kepada kiai, kepada ustadz, sengaja datang tentu untuk supaya dirinya lebih baik. Dia ingin belajar. Dia ingin menambah ilmu, dia ingin meningkat agamanya, imannya. Sedangkan yang kedua, justru tarbiyah itu adalah pada diri dai itu. Dia bukan mau memperbaiki umat, tapi dia mau memperbaiki dirinya, itu yang pertama. Yang dia dapatkan adalah dia memperbaiki dirinya. Kalau tadi yang dakwah yang metode pertama itu, dia memperbaiki umat. Tapi kalau ini adalah dia yang diperbaiki. Karena di situ dia harus menghadapi berbagai tantangan. Islah dirinya besar. Islah kepada dirinya itu besar. Bisa jadi orang nggak suka, bisa jadi orang jadi membenci, bisa jadi orang jadi memusuhi, dan sebagainya. Resikonya pun berbeda. Walaupun dua-dua ini adalah satu metode dakwah yang ada dalam Islam dan dibenarkan oleh Nabi SAW, pernah dilakukan juga, tapi memiliki dampak yang sangat berbeda, tarbiyah yang sangat berbeda. Dalam metode yang pertama ketika didatangi, tentu dia akan diuji dengan berbagai macam ujian yang baik. Dia akan mendapatkan pujian, dia akan mendapatkan dukungan, bahkan dia akan mendapatkan hadiah. Bisa jadi orang memberinya hadiah, dunia datang. Mungkin juga dia ditawari jabatan, ditawari kedudukan. Ini wajar dalam metode yang pertama karena orang-orang yang datang adalah orang yang suka. Mereka itu memang sudah suka sama ustadz itu. Mereka suka dengan kiai itu. Sehingga berdatanganlah kebaikan-kebaikan. Bisa berbentuk harta, bisa berbentuk jabatan, kedudukan, tawaran-tawaran yang menarik. Karena sudah suka. Berbeda dengan yang kedua. Yang kedua ini malah berbalik dengan yang pertama. Dia mendapatkan penghinaan, pengusiran, ejekan, dibully, bahkan diusir, bisa jadi disakiti. Ketika masyarakat umat itu tidak suka, maka keburukan-keburukan yang diberikan, bukan kebaikan. Disitulah perbedaan. Maka tarbiyah kepada keduanya pun berbeda. Untuk dai itu sendiri berbeda tarbiyah. Dan dua-duanya inilah yang menjadi usaha dakwah. Ketika seseorang dia lebih banyak kepada metode yang kedua, dia akan mendapatkan banyak taraki, peningkatan-peningkatan, keimanan itu meningkat dengan pesat. Karena dia mendapatkan tantangan. Tawakalnya meningkat, takwanya meningkat, ketawajuhannya meningkat, tangisannya meningkat, rintihannya meningkat, kebergantungan kepada Allahnya meningkat. Karena dia mendapatkan sesuatu yang bertentangan dengan nafsunya. Maka ini tarbiyah betul-betul tinggi. Dibandingkan dengan yang pertama, dia mendapatkan pujian, dia mendapatkan tawaran-tawaran duniawi dan sebagainya.
Ini pun berbahaya. Seorang yang tergiur, dia akan jatuh, dia akan terpeleset dalam hal itu. Kalau dia bisa menjaga, alhamdulillah itu baik. Dia akan selamat dan aman. Tapi ujian ini mengenakan karena datang sesuai dengan hawa nafsu. Itu perbedaannya. Sedangkan usaha dakwah tabligh ini adalah untuk islah diri. Sehingga condong kepada metode yang kedua. Mengapa demikian? Karena jumlah umat yang minat, yang mau, yang ada hasrat kepada agama sangat sedikit. Dibandingkan dengan umat yang mereka belum ada kemauan, belum ada hasrat, belum ada minat kepada agama. Seandainya para kiai, para ustadz sibuk dengan mereka yang minat saja, yang masuk ke pondoknya, yang duduk dalam majelis taklimnya, yang mendengar ceramahnya, lalu siapa yang mengurus mereka-mereka yang belum minat, mereka-mereka yang masih jauh, yang sama sekali tidak ada hasrat pada agama? Walaupun di YouTube itu, di media sosial itu ribuan isi-isi muatan-muatan agama. Siapa yang suka? Kalau dia tidak suka, dia akan lewat. Dia akan memilih yang lain. Karena hatinya memang tidak condong pada agama. Walaupun di sebelah rumahnya ada masjid dan ada majelis taklim, kalau hatinya tidak suka, dia tidak akan datang. Maka siapakah yang akan mendatangi mereka? Sedangkan jumlah mereka ini jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Di negeri kita ini jauh lebih besar, lebih banyak orang yang tidak ada minat kepada agama. Tidak ada hasrat kepada agama. Bisa dibuktikan. Berapa banyak dari penduduk satu kampung yang pergi ke masjid? Menunaikan 5 waktu. Berapa banyak anak-anak muda, anak-anak remaja yang masuk ke pondok pesantren? Minat itu sangat sedikit sekali. Maka usaha dakwah tabligh bergerak ke arah orang yang sangat banyak. Menjumpai berbagai macam manusia, bertemu dengan berbagai macam tipe manusia. Mengajak mereka dengan niat untuk memperbaiki diri. Syukur-syukur dengan memperbaiki diri itu orang lain itu tersentuh. Orang lain mendapatkan hidayah. Umat pun menjadi mengenal Allah. Dekat dengan Allah, taat kepada Allah. Inilah perubahan-perubahan yang dikehendaki. Dirinya pun berubah, umat pun berubah. Setelah mereka ada minat, setelah mereka ada hasrat pada agama, yang tadinya sama sekali tidak ada itu, barulah mereka akan diserahkan pada alim ulama. Anak-anak mereka dikirim ke pondok-pondok pesantren. Anak-anak mereka menjadi hafiz Quran, menjadi alim-alim, jadi ulama-ulama, menjadi ustadz-ustadz. Diri mereka berubah. Inilah yang dikehendaki. Sehingga walaupun bergerak ini sepertinya sepele, biasa, tapi pengaruhnya sangat besar. Pengaruhnya sangat besar. Ribuan, jutaan orang berubah. Karena mereka didatangi. Mereka didatangi. Dibujuk, dirayu. Dibujuk, dirayu. Begitu terus. Dibujuk, dirayu. Untuk dekat kepada Allah. Untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah usaha dakwah tabligh.